Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan begitu banyak rahmat, hidayah dan nikmatnya kepada kita, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi di kediaman Bapak Khairul Afriyadi, ya, alhamdulillah. Semoga tuan rumah Bapak Khairul diberikan balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah. Tak lupa kita senantiasa untuk selalu bersyukur atas nikmatnya, karena Allah selalu mengingatkan hambanya. Berulang kali Allah ingatkan hambanya itu melalui surat Ar-Rahman sebanyak 31 kali. Rabi'ai ahla rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Tuhan mana lagikah yang kamu dustakan? Jadi begitu banyak nikmatnya Allah berikan, Allah senantiasa mengingatkan kita nih agar senantiasa untuk selalu bersyukur atas yang Allah berikan kepada kita. Karena la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, maka Allah akan tambahkan nikmat itu. Namun kalau kita kufur atas nikmat yang Allah berikan, ingatlah azab Allah sangat pedih. Namun salam dan salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang mana telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah sampai pada zaman saat ini yang kita rasakan. Yang kami hormati Pak RT, para asatidz, alim ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, para tokoh masyarakat, yang semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya sedikit sharing, ya, karena sebenarnya saya bukan ustadz sebenarnya. Saya tahu kalau dipanggil ustadz. Kalau saya sebenarnya lebih sering itu, kalau saya punya channel YouTube, Instagram, Facebook itu pemuda hijrah sebenarnya. Karena saya ini sebenarnya orang yang baru berhijrah juga. Dulunya juga saya ini orang yang mungkin ya nggak tahu apa-apa, ibadah malas gitu ya. Tapi sekarang saya berusaha untuk berhijrah dari hal yang tidak baik menjadi baik gitu. Saya berusaha untuk selalu berbuat baik gitu. Jadi apa yang mungkin saya sampaikan ini mungkin apa yang saya dapatkan dari pengalaman hijrah saya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan lalu saya dalam majelis ini pernah menyampaikan terkait pahala yang kita dapat ketika kita membaca Al-Quran. Mungkin bapak ibu masih ingat, saat itu dalam kajian itu saya sampaikan dalam sebuah hadis itu, di hadis At-Tirmidzi nomor 2910 disebutkan, man qara'a harfan min kitabillah falahu asru hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan 10 kebaikan atau 10 pahala dari setiap hurufnya. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, tadi kita barusan membaca bagian dari ayat-ayat Al-Quran yang terangkum dalam kitab Yasin, ya. Kalau kita hitung-hitung saja, kalau kita hitung-hitung, kita bacakan tadi, yang mungkin kita bacakan semangat, ada yang baru baca gitu ya, baca Bismillahirrahmanirrahim saja kita mungkin sudah dapatkan 13 huruf dari Bismillah. Kalau bapak-bapak hitung-hitung, Bismillah itu ada 13 huruf, kita kalikan 10, sudah 130 pahala yang kita dapatkan. Jadi kalau kita mau senantiasa untuk membaca Al-Quran, pahala yang kita dapat tidak akan terputus. Kalau ibu selalu mengalir pahala yang kita dapatkan kalau kita mau membaca Al-Quran setiap waktu hidup kita.
kapan saja, setiap sholat, setiap pulang kerja, setiap habis ngobrol-ngobrol, habis terima tamu, kita baca Al-Quran, sedikit saja kita baca Al-Quran, ada pahala yang Allah berikan. Bahkan satu huruf saja, Bapak-Bapak. Dalam Al-Quran itu ada satu huruf di surat pertama itu, Nun, itu udah dapat 10 pahala. Apalagi kalau kita mau baca dalam aktivitas kita, satu lembar, satu juz gitu kan. Masya Allah itu udah banyak kali pahala yang kita dapat. Karena kita tahu, kita sendiri mungkin tahu dosa kita itu sebanyak apa, maksiat kita itu seberapa banyak. Jadi kesalahan kita itu seberapa besar, kita sendiri yang tahu masalah amal kita ini. Jadi kalau kita tidak tutup hal itu dengan memperbanyak pahala, maka nanti kita akan menyesal di akhirnya. Oleh karena itu dalam hidup kita ini selalu ada masalah sebenarnya. Maka dari kesempatan itu, saya di kesempatan kali ini saya mau sharing tentang apa sih petunjuk hidup itu, dan petunjuk itu seperti hidup itu seperti apa. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, baiklah, petunjuk hidup itu ada sebenarnya dalam Al-Quran, Pak Ibu. Petunjuk hidup itu juga tersampaikan oleh para nabi-nabi kita terdahulu. Jadi nabi-nabi dulu itu diutus Allah ke bumi itu sudah diberikan petunjuk hidupnya untuk mempermudah dia berdakwah pada masyarakat yang mengikutinya, jamaah yang mengikutinya. Jadi Nabi Muhammad diutus ke bumi pun sudah diberikan petunjuk agar dia mudah dalam memberikan dakwahnya, tausiahnya gitu ya. Jadi dari zaman Nabi, semua Nabi sudah diberikan petunjuk. Maka kalau kita mengkaji Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 151, mungkin bapak-bapak yang punya aplikasi Al-Quran silahkan dicek. Di surat Al-Baqarah ayat 151 disebutkan, kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Disebutkan di situ, kama arsalna fikum, kami telah utus kama arsalna fikum, kami telah utus di antara kamu rasulan minkum, seorang rasul di antara kamu, yatslu alaikum ayatina, yang membacakan ayat-ayat Allah ini kepada kalian, kepada kamu semua. Jadi kalimatnya menggunakan yatslu. Kama arsalna fikum, kami telah mengutus di antara kamu rasulan minkum, mengutus seorang rasul di antara kamu, yatslu alaikum ayat. Yatslu situ di Al-Quran diterjemahkan membacakan ayat-ayat. Jadi dalam bahasa Arab atau dalam bahasa Al-Quran itu membaca ada dua bahasa, yaitu yatslu tadi asal kalimatnya dari tilawah. Yang kedua adalah kiroah. Makanya kalau orang baca Al-Quran disebut qori atau kiroah atau qori'ah kalau yang perempuan. Ada juga disebutkan yang baca, kadang-kadang yang baca terjemahan Al-Quran disebutkan tilawah, sari tilawah. Nah kalau sari tilawah itu salah sebenarnya. Yang benar adalah tilawah, nggak ada namanya sari tilawah. Nah jadi itulah dalam bahasa Arab itu membaca ada dua, yaitu tilawah atau kiroah. Bedanya kalau kiroah itu hanya cukup membaca, Pak Ibu. Kalau kiroah itu hanya cukup membaca. Tapi kalau tilawah itu membaca tapi dituntut untuk memahami. Jadi bedanya di situ. Kalau kiroah disuruh untuk membaca saja, tidak dituntut untuk memahami. Tapi kalau tilawah dituntut membaca sekaligus memahami apa yang dibacakan. Dan ini terjadi pada masa zaman Rasul ketika Rasul pertama kali menerima wahyu Allah, menerima ayat Al-Quran. Kalimatnya ketika Jibril menyuruh Nabi Muhammad, Iqra ya Muhammad, bacalah ya Muhammad. Karena kalimat pertama seperti itu dikatakan Jibril ya. Iqra ya Muhammad. Apa kata Muhammad? Ma'ana biqari. Saya jangankan memahami, baca saja saya nggak bisa, kata Rasul. Ini mengisyaratkan bahwasanya kiroah itu artinya membaca. Jadi membaca saja saya nggak, jangankan memahami, membaca saja saya pada waktu itu saya tidak bisa. Jadi itulah tadi Rasul diutus ke bumi, ke dunia untuk membacakan, artinya menyampaikan ayat-ayat sebagai petunjuk hidup bagi kita semua. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum ayatina. Itulah tadi. Jadi petunjuk hidup kita itu
adalah apa yang disampaikan oleh Rasul tadi, bahwasanya membacakan ayat-ayat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka juga terjadi pada kisah Nabi Adam. Ketika Nabi Adam diusir dari surga lalu diturunkan ke bumi, maka turunlah surah Al-Baqarah ayat 38. Boleh Bapak cek juga di surah Al-Baqarah ayat 38. Disebutkan di situ ini kisah Nabi Adam, diturunkannya Nabi Adam dari surga karena Nabi Adam pada saat itu membuat kesalahan sama Hawa ya. Nabi Adam memakan buah yang dilarang oleh Allah, lalu Nabi Adam diusir oleh dan Hawa juga ke dunia. Dan situlah turun surah Al-Baqarah ayat 38. Qulnah bitu minha jami'an. Maka turunlah kamu, keluarlah kamu semua. Adam turun ke bumi, Hawa turun ke bumi. Qulnah bitu minha jami'an. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi apabila kamu nanti mendapatkan sebuah petunjuk. Nah, Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu petunjuk, hudan disebut petunjuk. Jadi fa imma ya'tiyannakum minni huda. Jadi dalam Al-Quran itu hudan itu disebut petunjuk. Fa imma ya'tiyannakum min huda. Faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ini kalimatnya indah Pak. Kalau Bapak pelajari Al-Quran surah ini itu indah sekali. Jadi tadi cerita di awal Rasul itu diutus ke bumi untuk memberikan petunjuk pada umatnya. Lalu kisah Nabi Adam diturunkan ke bumi untuk memberikan petunjuk juga pada umatnya. Diturunkan ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, fa imma ya'tiyannakum minni huda, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ada dua yang didapatkan. Jadi barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan fala khaufun. Khaufun itu artinya takut atau gelisah. Fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, dan tidak akan sedih. Jadi kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad atau umat Islam khususnya, kalau kita mau mengikuti petunjuk yang diarahkan oleh Rasul, maka hidup kita tidak akan khauf, tidak akan takut, gelisah, dan tidak akan yahzanun, tidak akan sedih. Jadi dua hal yang kita dapatkan kalau kita mengikuti petunjuknya, tidak akan takut. Selama ini kadang-kadang kita takut dipecat dalam kerjaan, takut PHK, takut dimarahin istri misalnya, takut nggak bisa bayar hutang, macam-macam rasa ketakutan manusia itu selalu timbul kadang-kadang Pak ya. Saya juga kadang-kadang merasakan itu, kadang-kadang takut gitu, nggak gajian gitu kan. Padahal udah kerja mati-matian Pak, pergi pagi-pagi belum terbit matahari, pulang udah terbenam matahari, kadang-kadang gitu ya. Kadang-kadang kita keluar rasa takut kita. Nah, kalau kita mengikuti petunjuk itu, maka rasa takut itu tidak akan ada. Walahum yahzanun, tidak akan sedih. Jadi yang sedih tidak akan sedih hidup kita ini. Sedih karena nggak dapat rezeki, nggak dapat uang, nggak dapat makanan. Jadi kalau kita mau mengikuti petunjuknya saja, kita nggak akan mendapatkan dua hal ini. Wala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Nah, sekarang pertanyaannya Pak Ibu, apa sih petunjuk yang Allah berikan pada kita sehingga kita harus betul-betul mengikuti petunjuk itu? Maka jawabannya ada di surat Al-Baqarah juga ayat 185. Boleh dicek juga Pak Surya ya. Jadi di surah Al-Baqarah ayat 185 disebutkan apa sih petunjuk yang Allah berikan. Di surah Al-Baqarah itu disebutkan Sahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Jadi bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang suci, yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Untuk apa fungsi Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan? Baca kalimat selanjutnya, hudan linnas, untuk petunjuk bagi manusia. Jadi petunjuk kita adalah Al-Quran Pak. Kalau kita mengikuti petunjuk kita yaitu Al-Quran, maka hidup kita tidak akan rasa takut, tidak akan rasa sedih dan sebagainya. Maka saya mengajak pada diri saya pribadi khususnya, pada bapak-bapak ibu khususnya, jangan pernah Pak Ibu tinggalkan Al-Quran. Jangan pernah tinggalkan Al-Quran.
Al-Quran itu menjadikan kita syafaat di hari akhir nanti, menjadikan syafaat. Sejahat-jahatnya kita Pak, mungkin sebegitu banyak dosa kita, kalau kita selingi juga, kita mungkin kadang-kadang baca Quran, kadang-kadang kita terpikir rasa untuk tidak melakukan maksiat lagi. Karena begitu kita baca Al-Quran, kita terbawa suasana adem, tentram gitu ya. Karena kita membaca kalam ilahi gitu. Jadi Nabi sendiri mengatakan itu, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran olehmu, karena Al-Quran itu boleh jadi menjadikan syafaat bagimu. Ini kalau terjadi misalnya di yaumul mahsyar nanti, ketika semua manusia dimatikan lalu dihidupkan kembali, diminta pertanggungjawabannya atas kehidupannya lalu, ketika kita tidak ada satupun amalan yang menolong kita, maka amalan yang menolong kita adalah bacaan Al-Quran kita. Selama di dunia, selama hidup kita ini Pak, sholat nggak pernah, kemudian nolong sedekah nggak pernah, zakat kadang nggak bisa gitu ya, puasa kita nggak sanggup, haji apalagi gitu. Jadi amalan kita yang kita menolong hidup kita ini apa nanti kalau nggak ada satupun ya? Maka yang menolong kita adalah bacaan Al-Quran kita. Maka saya mengajak bapak-bapak ibu, jangan tinggalkan Al-Quran. Bagi bapak-bapak yang belum bisa baca Al-Quran, monggo silakan belajar. Di sini rumah PGRI alhamdulillah banyak kali ustaz-ustaz di sini. Bahkan ya Pak RT sendiri udah jago baca Al-Quran, bisa baca belajar Pak RT juga.